yang punya kepala. Nah, kepala itu merupakan ringkasan summary dari ide-ide di bawahnya, atau lebih tepatnya merupakan abstraksi dari ide-ide di bawahnya. Ingat ya, ada tomat, ada sayur, ada tomat, ada wortel, itu ide abstraksinya sayur. Jadi sayur itu merupakan ringkasan dari ide tentang tomat dan ide tentang wortel gitu. Nah, itu semua ada. Kemudian yang kedua, mereka dikelompokkan karena nasibnya sama, takdirnya sama. Wortel dan uh, tomat itu sama-sama senasib sebagai sayur, maka akan menjadi satu kelompok yang sama berdasarkan logika yang sama bahwa mereka sebagai sayur, dan kemudian diurutkan bagaimana mereka ditempatkan di sana, diurutkan secara logis, dibangun dengan argumen yang spesifik mengapa urutannya demikian, mengapa tomat dulu baru kemudian wortel, atau wortel dulu baru tomat. Nah, silahkan nanti aturannya seperti apa. Kalau wortel sama tomat itu memang memiliki kedudukan yang sejajar, satu struktur, ya berarti enak, tinggal ditempatkan aja wortel dan tomat, mau dibolak-balik ya sama aja gitu ya. Tetapi jika itu memang harus diurutkan secara logis, kita harus melakukannya. Apakah itu secara deduktif, kronologis, maupun kita melakukan perbandingan. Sekali lagi, jika ada salah satu ide hilang atau missing gitu ya, itu menandakan bahwa ada defect dalam pemikiran kita tentang topik itu tentu, dan atau bisa jadi karena idenya belum berkembang dan ide tersebut memang belum terkait satu sama lain gitu ya, sehingga pastinya pesannya apa yang ingin kita sampaikan ke pembaca itu sampai ke pembaca dalam kondisi yang kabur, nggak jelas ini apa maunya. Nah, untuk itu uh, tepatnya kalau kita sangat paham tentang prinsip ini, kemudian bagaimana prinsip ini kita aplikasikan di dalam substruktur piramida. Nah, di dalam struktur piramida itu ada gagasan utama atau ide utama dalam suatu piramida, satu piramida kecil, dan di dalamnya, atau aku kalau mau bilang, bisa jadi satu paragraf di dalam satu piramida itu, subpiramida itu, substruktur dalam piramida itu bisa jadi satu paragraf. Jadi membuat teman-teman punya gambaran akan seperti apa nanti ya, satu paragraf itu. Kemudian di dalam satu paragraf itu atau di dalam satu piramida itu memiliki relasi vertikal ke atas ke bawahnya yang menjadi level abstraksinya, yang menjadi judulnya, antara sayur dengan tomat dan wortel itu memiliki relasi vertikal, dan antara tomat dengan wortel itu memiliki relasi horizontal. Dan nanti akan ada intro yang itu mengalir sifatnya. Nah, ini akan kita create seperti apa, akan kita tulis seperti apa, akan menjadi fokus kita. Tetapi kita akan berangkat dari ide atau relasi vertikal ini. Nah, untuk di dalam kalau kita melihat di sini ada satu substruktur piramida ya, satu piramida. Kalau sekali lagi penampakannya di dalam tulisan kita akan jadi satu paragraf nanti, itu sebenarnya merupakan bentuk dialog questions and answer. Jadi ada pertanyaan dan jawaban gitu. Ini ada unsur itu gitu. Dan nanti pekerjaan kita itu selalu mundar-mandir antara Q&A, antara question and answer gitu. Jadi bertanya jawaban gitu ya. Seperti itu. Nah, di dalam tulisan kita tentu kita akan membangun dialog question and answer, dan itu tidak nampak bagi pembaca. Tapi ketika kita membangun piramida kita menggunakan cara-cara question and answer. Nah, dengan demikian maka tulisan kita menjadi menarik gitu. Ya, menarik bagi pembaca karena nalar kita karena mereka akan mengikuti nalar kita. Makanya selama nalar kita itu
atau rasional kita, reason kita sebenarnya tepatnya, reason kita itu make sense, masuk akal, maka pembaca itu akan dengan mudah mengikuti. Jadi tulisan itu sekali lagi tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya sekedar kalimat, sekedar teks, kita menumpahkan teks di situ, tetapi bagaimana kemudian relasi-relasi yang ada di sana seperti apa. Nah, ini relasi inilah kemudian yang sebenarnya kalau di dalam kita menyampaikan pesan kepada pembaca, memaksa mereka merespon ide kita secara logis. Jadi sekali lagi orang membaca itu tidak pasif ya, pasti membaca secara aktif, itu melibatkan membaca, berpikir, stop reading, thinking, stop reading, reading, thinking, stop kayak gitu. Jadi ada proses membaca, berpikir, berhenti, membaca, berpikir, berhenti gitu, bolak-balik begitu. Nah, ketika dalam satu paragraf kita itu ada dialog questions and answer-nya, itu akan secara otomatis nanti di pihak pembaca mereka akan merespon gagasan kita itu secara logis. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita bisa berangkat tentu dari ide di sini, kemudian cahan ide ini apa gitu ya. Tetapi untuk sementara tadi kita bisa berangkat dari satu single piramida ini, kita bisa berangkat dari tomat, yang tiga itu apa tadi? Per, apel sama jeruk gitu. Per, apel sama jeruk itu kita bisa berangkat dari sana, kemudian abstraksinya seperti apa gitu ya. Atau sebaliknya, sebenarnya prosesnya mundar-mandir, tapi yang penting relasi vertikalnya adalah relasi question and answer. Ada pertanyaan di sini, kemudian ada jawabannya. Jadi yang di atas ini kita akan merumuskan statement dengan memberitahu pembaca sesuatu yang mereka tidak ketahui dengan bentuk subjek dan predikat. Maka di sini sudah otomatis menjadi satu kalimat. Nanti tinggal jangan terlalu terburu-buru untuk menulis kalimat sempurna. Cukup subjek dan predikat saja. Gitu ya. Perhatikan subjek dan predikat. Sekali lagi, tidak perlu anak kalimat yang panjang-panjang. Cukup sekali lagi subjek dan predikat nanti yang akan teman-teman bikin gitu. Ya, jadi dengan menuliskan ini subjek dan predikat gitu ya. Nanti kemudian kita akan bertanya gitu. Mungkin di sini sudah ada jawabannya, tapi kita akan bertanya. Apakah kita bertanya dengan mengapa dan bagaimana? Terutama kalau nanti kita menulis latar belakang masalah, kita akan banyak bertanya dengan mengapa. Karena kita akan banyak menyampaikan rasional di situ, reasonnya, nalarnya apa. Kok penelitian ini menarik untuk diteliti? Mengapa? Mengapa gitu. Jadi sepanjang perjalanan di dalam kita menurunkan piramida dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu selalu ada pertanyaan. Pertanyaannya itu ada di garis, munculnya dari kotak yang atas, kemudian jawabannya ada di bawahnya. Gitu. Ya. Bisa diikuti nggak? Jadi secara proses nanti kita akan merumuskan, bisa bolak-balik sekali lagi, tetapi dibaca dari atas lah. Merumuskan statement yang pembaca mungkin tidak tahu ya, mungkin tidak tahu, mungkin tahu, ragu, mungkin gamang gitu atau apalah nanti. Kemudian subjek predikatnya apa? Kemudian kita akan bertanya dengan pertanyaan logis, mengapa? Kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Kalau bagaimana pasti proses. Atau bagaimana kita juga bisa bicara degree gitu ya. Bagaimana kabarmu baik? Kalau mengapa? Kok bisa gitu? Apa namanya lantas gitu ya. Jadi tidak harus benar-benar kata tanya, tapi mempertanyakan ya. Dan jawabannya ada di bawahnya. Gitu. Nanti yang kedua kita akan bicara relasi horizontal di mana ada relasi yang ungu di bawah ini. Ini akan kita bicarakan tapi nanti.
Tapi apapun ketiga, empat, dua kotak di sini adalah jawaban atas pertanyaan kita di sini, yang kemudian melahirkan statement baru. Sehingga kalau ini nanti merupakan statement baru, sebaiknya ini diberi modelnya menuliskannya subjek dan predikat. Otomatis kalau di sini subjek dan predikat bertanya, jawaban di sini subjek dan predikat, kita sudah memiliki 4 kalimat dan itu sudah bisa menjadi paragraf. Sekali lagi paragraf itu tidak hanya sekedar idenya di sana di dalam paragraf itu yang bombastis, tetapi bagaimana mereka memiliki relasi vertikal yang itu logis. Ya, cara membacanya dari ide utamanya, kemudian bertanya, jawabannya ada di kotak-kotak di bawahnya itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Izin Prof. Salih. Silakan, suaranya kecil sekali. Ini Prof. Sarannya. Oh iya, aman. Yuk. Eh, ini Prof. Menyimpulkan karena saya baru baru masuk ini tadi. Jadi intinya di kalimat atau di ide itu memasukkan statement yang subjek predikat itu jawaban dari ide tersebut di paragraf berikutnya gitu Prof ya. Yang ide-ide itu ya, yang kotak tiga itu ya. Begitu Prof. Bukan paragraf berikutnya atau bisa jadi paragraf, tapi kita bicara satu sub ini aja dulu. Jadi jangan turun ke bawahnya, tapi satu ide, satu sub piramida ini yang terdiri dari kepalanya kemudian kaki tangannya di sini. Ini nanti akan jadi satu paragraf. Jadi ide, kemudian ada ide gitu. Nah, ide ini menjadi kalimat, ini kalimat kan, subjek predikat di sini nanti juga subjek dan predikat gitu. Tetapi subjek dan predikat di sini ini adalah anaknya di sini gitu. Jadi kayak supporting detail atau eh, ide-ide pendukung dari ide utama dalam satu paragraf. Sekali lagi, satu subpiramida ini satu paragraf nantinya, atau lebih tepatnya menjadi kandidat paragraf lah gitu. Bisa jadi nggak akan kita pakai sebagai paragraf, bisa jadi gitu. Tetapi ini menjadi kandidat kuat untuk menjadi paragraf. Dan memang dari sononya di dalam prinsip piramida ini kita harus menuliskannya dalam bentuk subjek dan predikat. Sehingga otomatis kita itu sebenarnya sudah punya 4 kalimat di dalam satu paragraf kita ini. Diki, Baik Prof. nangkap nggak? Mantap. Terima kasih Prof. Siap, siap. Ada lagi yang lain sebelum lanjut? Baik, kalau tidak ada, kita coba. Kita ingin membangun relasi vertikal ya. Dengan ide utama di atasnya itu adalah babi harus jadi hewan piaraan manusia. Sebagaimana kucing, sebagaimana anjing, mungkin sebagaimana burung atau apalagi ya piaraan manusia itu. Berang-berang sekarang itu juga ada, eh, monyet atau apapun. Ya, tapi selayaknya kucing lah misalnya jadi pet gitu ya. Babi jadi pet bagi kita gitu. Itu argumen argumen utamanya di situ. Nah, teman-teman nanti silahkan membuat seperti ini. Seberapa jauh sampai turun aku nggak tahu. Didiskusikan dalam breakout room ya. Di atas kotak paling atas ini babi harus menjadi apa namanya hewan piaraan manusia.
Aku nggak tahu bisa pakai Padlet, bisa pakai tulisan kertas atau apa gitu. Silahkan nanti didiskusikan apa, terus kemudian yang menjadi uh, fokus di sini adalah di garis sini. Di garis ini kalian akan bertanya, babi harus menjadi piaraan manusia. Mengapa gitu? Jawabannya apa di sini gitu. Ya, uh, atau bisa jadi di sini uh, apa? Bagaimana gitu? Caranya gitu. Kalau bagaimana kan begitu. Atau kok bisa gitu. Silahkan nanti dituliskan pertanyaannya. Jadi babi harus menjadi hewan piaraan manusia. Itu kan ada subjek, predikat, objeknya, ada objeknya. Tapi nggak harus pakai objek, nggak apa-apa. Nanti alasannya apa di sini? Gitu. Misalnya di sini mengapa ya? Atau di sini memang pertanyaannya mengapa? Sorry, ini satu pertanyaan ya, jangan punya banyak pertanyaan. Misalnya ini mengapa ya, jawabannya mengapa semua di sini. Mengapa satu, mengapa dua, mengapa tiga. Nanti mungkin di sini bertanya bagaimana. Nah, ini bagaimana satu, bagaimana dua, bagaimana tiga. Di sini bilang kok bisa gitu, kok bisa satu, kok bisa dua, kok bisa tiga gitu. Bisa dipahami nggak tugasnya? Jadi tidak harus satu sub piramida di sini, tapi nanti akhirnya bisa membangun keseluruhan piramida di sini. Ya nggak harus sedetail ini sih, sejauh mana teman-teman akan mengeksplorasi, mengelaborasinya. Aduh, proses harus dilaksanakan ada kasih Sampai di spesifikasi. sini paham nggak tugasnya? Bisa menggunakan Padlet nggak, Kak Heri? Kalau Padlet itu nggak bisa di copy, Kak. Harus satu untuk bersama. Kalau per room bisa. Iya, maksudnya salah salah satu membuat gitu. Kalau nggak bisa membuat pakai PowerPoint sih, nanti yang penting Ya, ide dituangkan bersama. Bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Microsoft Word, silahkan nanti oke, dibahas siap. sama-sama. Yang penting nanti kelihatan piramidanya dan perwakilan dari kelompok bisa sharing ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Kita lihat nanti kita bahas bareng-bareng. Begitu? Ada pertanyaan? Prof, izin tanya, Prof. Akan. Itu nanti diturunkan menjadi berapa sub, Prof? Ataukah hanya satu gitu? Kemudian bagi menjadi tiga, kemudian tiga Silahkan. atau berapa? Ada ketentuannya nggak, Prof? Nggak ada sejauh mana kita bisa mengelaborasinya nanti. Termasuk nanti artikel atau tulisan kita juga sama gitu. Dari situ nanti akan kelihatan tulisan kita itu akan sejauh mana. Apa saja yang akan kita pakai dalam piramida itu. Tidak semua gitu. Bisa jadi pada akhirnya. Tapi dengan piramida itu kita tahu paragraf, gumpalan-gumpalan paragraf itu sudah muncul. Dan di setiap paragraf itu selalu ada relasi vertikal yang sifatnya logis gitu. Tidak asal nulis tapi memang ada relasi yang logis dan itu ada ide utama dengan ide pendukung yang semuanya saling memiliki keterkaitan gitu. Itu sih ini sesuai dengan 3 prinsip atau 3 aturan tadi. Jadi silahkan dielaborasi, bisa jadi cuma satu kalau kalian mentok pikirannya ya, tapi bisa jadi sampai turun banyak gitu ya. Dan biasanya aku sampaikan dulu di sini, um, kalau di dalam apa namanya prinsip piramidanya itu, kalau di dalam prinsip piramidanya kalau sudah sampai di bawah ini, berapa slide slow ya. Kalau sudah sampai di sini ini sebenarnya tidak perlu menggunakan subjek dan predikat gitu. Misalnya cuman bilang apa gitu ya. Eh,
babi itu makanannya murah gitu. Misalnya murah cuman gitu aja. Tapi kalau menurutku karena kita akan menulis, sebaiknya memang ada subjek predikat karena itu nyicil kita untuk membentuk kalimat kan gitu. Jadi nanti bayangkan di sini ini akan menjadi satu paragraf dengan ide utama satu, dengan ide-ide pendukung empat gitu. Berarti ada 4 kalimat ide pendukung dari kalimat pertama di sini dalam ide utamanya gitu. Paragraf ini isinya 4 kalimat, kalau paragraf ini isinya 5 kalimat. Ini 3 kalimat kayak gitu. Ya. Dan ini bisa jadi satu paragraf juga nanti tersendiri mendahului paragraf-paragraf ini. Tergantung nanti kita mengaturnya di dalam artikel. Makanya di sini kita exercise-nya adalah babi argumennya ya. Babi harus menjadi peliharaan manusia. Sama saja dengan ini harus diteliti gitu. Misalnya Kak Heri akan meneliti tentang refleksi guru. Refleksi guru tuh harus diteliti gitu. Nah, kemudian kita jawab ke bawahnya mengapa, bagaimana dan seterusnya ke bawah-bawah sini gitu. Ya. Nah, seberapa jauh nanti elaborasinya ke bawah nanti akan kita lihat. Nah, kita exercise yang ringan dulu. Hal yang simple. Babi harus jadi hewan piaraannya manusia. Gitu. Ya, silahkan Kak. Assalamualaikum, Prof. Masih ingat? Gitu. Lupa ingat. Saya Mbak Wiwi, dulu kakak kelasnya Prof. Cali waktu S1. Aduh. Maraton. Ya, Lama ya, ya, ketemu ya. ya, Prof. Ya, Masya Allah. Makin keren ya. Saya, makasih nih ilmunya. Ini mau nanya nih, Prof. Cali. Yang untuk tadi kan ada tiga bagian tadi itu ya. Jadi untuk menguraikannya itu antara bagian 1, 2, dan 3 itu ada kesinambungannya enggak itu? Kait mengkait gitu kah? Karena tadi saya enggak ikut yang sore. Itu dia aku bilang. Kalau nggak ikut akan terputus memang ada kaitannya. Mungkin nanti di kelompok kecil bisa didiskusikan di situ. Ini kalau boleh nanti dikasih itu Prof, di-sharekan apanya filenya. Ya, nanti aku atau nanti minta nomornya lah. Nomor saya yang dulu di Prof si hilang nih. Ganti HP jadi hilang. Kemarin ke kampus nggak ketemu saya. Ya. Nanti kita akan ada videonya nih, coba nanti aku unggah di YouTube supaya teman-teman bisa melihat kembali ya. Jadi karena memang pasti terputus kalau numpang di tengah jalan pasti terputus gitu. Jadi ini aja prosesnya nanti bersama teman-teman di breakout room seperti apa mereka mendiskusikan gitu ya. Linknya apa itu, Prof? Ya. Linknya apa yang di YouTube? Ya nanti tak kasih ke belum juga. Iya, benar, saya tunggu ya. Ya. Kapan ke Pontianak? Saya tunggu di Pontianak nih, kawan-kawan. Waduh, jauh banget sama Pontianak. Enggak jauh. Prof Komar kemarin baru ke Pontianak. Beliau mah kemana-mana. Baik. Salam buat dosen-dosen UNY ya. Siap. Nanti saya sampaikan. Rindu Baik, lama ketemu. Teman-teman semua, aku bagi breakout room ya. Nanti kelompoknya cukup besar, jadi silahkan nanti 8 orang satu kelompok, 3 kelompok ya. Nanti silahkan presentasi masing-masing kelompok. Yang bagi acak oleh Zoom, waktunya berapa? 15 menit, 20 menit? 20 menit ya. Aku bagi, silahkan lanjut diskusi di antara teman-teman.
Wah, kayaknya ready nih kelompok 1, kelompok 3. Jadi Prof, ada praktisinya Prof. Wah, mantap. Suaranya Kak Flora sangat khas ketawanya.
Baik, silahkan. Bahasnya babi, saya tahu kok. Oke, siapa yang mau share hasilnya silahkan. Bu Alfi tadi Pak Prof. Cali, kayaknya udah ada tuh. Yuk, silahkan. Kak Alfi. Bu Alfi. Udah Sebentar, ditunggu Prof, Prof. belum Cali. beres. Nggak apa, biar nanti dibetulkan sama Prof. Cali. Om Vicky dulu deh kalau enggak. Kanan kiri terus. Saya sudah ada pakarnya, Prof. Nah, Kak Flora mau Kak Flora? Yuk, Aku silakan. share screen-nya. Yuk, kamu lanjut bicara. Kak Flora yang Silahkan Kak Flora export-nya. Pak Cali dan teman-teman, ini hasil dari ini ya, kami berdiskusi dari kelompok kami, babi sebagai peliharaan manusia. Pertanyaannya, mengapa babi dijadikan peliharaan oleh manusia? Kami menemukan beberapa jawaban berdasarkan pengalaman dari satu orang di kelompok kami yang ternyata dulu pernah memelihara. Wah, Jadi apa itu? sulit sekali pertanyaan ini. Jadi yang pertama, babi merupakan hewan yang setia kepada pemiliknya. Kemudian babi merupakan hewan yang lucu dan menggemaskan. Untuk beberapa babi yang ini mungkin ada yang bertanya, masa lucu? Nah, itu ada babi yang berwarna pink dan itu terlihat lucu sehingga beberapa orang tuh senang untuk memelihara karena bentuknya yang mengemaskan. Kemudian makanan babi itu mudah untuk ditemukan. Bukan hal yang sulit untuk ini mendapatkan makanan babi. Kemudian babi itu memiliki nilai ekonomi, itu dapat dijual. Kemudian dari 4 jawaban di atas kami membuat pertanyaan bagaimana cara agar babi setia kepada pemiliknya, itu dengan memberikan makanan yang teratur. Biasanya babi itu 1 hari 2 kali memberi makan, di pagi dan di sore hari, kemudian membersihkan kandang babi secara rutin, dan yang ketiga itu menyediakan area lumpur agar babi itu dapat menurunkan suhu tubuhnya. Ada aktivitas babi yang memang seperti itu akan membuat babi merasa nyaman dan membuat babi itu kayak macam senang dengan pemiliknya. Mirip-mirip dengan anjing sih, kalau dia senang dengan pemiliknya nanti seperti mau mendekati pemiliknya, terus ada gestur-gestur tertentu yang hanya pemiliknya tuh yang tahu bahwa itu tuh adalah bagian dari dia mengucapkan terima kasih atau seperti itulah. Begitu Pak dan teman-teman. Oke, terima kasih Flora. Ini kita nanti pada prakteknya ketika kita membuat babi sebagai peliharaan manusia, ini adalah ide utamanya. Kemudian babi merupakan hewan yang setia kepada pemiliknya, makanan babi mudah untuk ditemukan. Ini kan kita melihat 4 kalimat ini satu kelompok gitu ya. Ingat 3 titik di awal ya, itu satu kelompok gitu. Nah, ini akan mudah dicerna oleh pembaca nanti. Mengapa babi bisa dijadikan peliharaan oleh manusia, itu nanti tidak ada. Jadi tidak perlu ada di dalam paragraf kita. Jadi kayak tersembunyi gitu. Tapi dia memandu logika di dalam paragraf kita. Begitu ya. Nah, ini sudah oke banget ya, kelihatan betul-betul menjawab yang pertanyaan yang di bawah ini, menjawab pertanyaan ini dari statement pertama kita. Statement pertama ingin berargumen bahwa babi harus jadi peliharaan manusia gitu. Kan kita bilang harus jadi peliharaan.
kok bisa harus kan gitu. Karena babi merupakan hewan yang setia kepada pemiliknya, bla 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 gitu ya. Ini sudah oke. Kadangkala nanti perjalanannya kita harus mondar-mandir dari atas ke bawah. Apakah nanti benar-benar ini jawaban yang di atas ke bawah? Apakah ini ada yang lepas dari ikatan satu kesatuan dan lain sebagainya. Jadi emang perlu ada perlu ditinjau lagi ke atasnya, nyambung nggak logikanya nih secara vertikal seperti itu. Ya. Nah, yang aku agak ini pertanyaan bagaimana cara babi setia kepada pemiliknya ini diturunkan dari mana? Karena ini harus diturunkan dari salah satu dari 4 itu, Flora dan kawan-kawan. Dari babi merupakan hewan yang setia kepada pemiliknya, Pak. Nah, sekarang babi merupakan hewan yang setia kepada pemiliknya. Bagaimana bisa setia? Karena kita memberikan makanan teratur, membersihkan kandang secara rutin. Oh, oke ya. Atau ya, Atau oke. pertanyaannya ini mungkin diganti sedikit biar pas begitu, Pak. Nah, itu maksudku. Jadi Nah, kita tuh betul. mondar-mandir merevisi pertanyaan, jawaban direvisi sampai benar-benar pas gitu. Jawaban dan pertanyaan, termasuk caranya menulis di sini. 1, 2, 3 ini Flora, ini sebaiknya menggunakan subjek dan predikat. Ini kan enggak subjek dan predikat. Kalau subjek dan predikat ini sudah ready jadi paragraf. Begitu. Jadi ini nanti ditulis dengan cara ini kan memberikan makanan yang teratur. Ini kan predikat ini. Predikat gitu ya. Predikat objek. Ada predikat, ada objeknya. Tapi nggak ada subjeknya ini. Subjeknya siapa? Harus jelas. Karena subjek, kesamaan subjek itu juga mengikat logika. Gitu. Jadi yang memberikan makanan teratur itu siapa? Pemiliknya, tetangganya. Nanti ada bilang pemiliknya memberikan makanan secara teratur, tetapi tetangganya membersihkan kandang secara rutin, itu kan jadi nggak logis, gitu. Ya, jadi perlu ada yang mengikat secara logis ketiga-tiganya itu nanti memiliki relasi yang logis gitu. Oh, Ya. benar-benar Pak, siap. Dan ini anak panahnya, anak panah, garisnya ini sebaiknya memang dari yang pertama supaya tidak mengganggu. Tapi nggak apa-apa lah, kamu sudah konfirmasi bahwa ini turunan dari itu. Dan ini masih bisa dielaborasi lagi bahwa babi merupakan hewan lucu dan menggemaskan. Nah, ini kan bisa kita tanya, kok bisa gitu? Ya, karena apa kan gitu ya. Gitu. Babi memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual. Bagaimana caranya gitu? Mengiklankan di marketplace misalnya gitu. Mengikuti komunitas pemelihara babi gitu ya kayak gitu kan supaya karena kalau dijual yang tidak di luar orang komunitas jualnya murah barangkali karena dianggap mungkin diambil dagingnya atau lemaknya atau kulitnya tapi kalau di antara komunitas pecinta babi harganya bisa mahal gitu ya misalnya kayak gitu ya jadi kita elaborasi ya merdekakan pikiran kita untuk mengelaborasi ke bawah seperti apa sampai habis nggak bisa diturunkan lagi gitu. Sehingga nanti bayangkan kalau ini menjadi latar belakang masalah di penelitian kita di disertasi maupun di artikel gitu kan. Sebenarnya caranya bekerja sama seperti itu. Baik, coba kelompok lain deh bisa share pengalamannya berbagi. Pak, sebelum Izin, Prof. kelompok lain boleh nanya nggak, Pak? Oh ya, silahkan Kak Tessa. Ini dalam semangat exercising gitu ya, Pak. Kalau tadi dari kelompok yang pertama, kalau argumen utamanya adalah hewan piaraan, dan kemudian argumen di tahapan berikutnya adalah dijual, itu clash nggak sih, Pak? Dan apakah itu yang akan membuat kemudian kita bolak-balik revisi gitu? Maksud saya ini dalam rangka berlatih. Karena kan kalau piaraan sesuatu yang sangat kita sayang, tadi Prof. Syali mengemukakan contoh anjing, kucing gitu kan, kok kayaknya berat terhati rasanya kalau kita memelihara sesuatu lalu kita jual. Dan kemudian kelompok ini mengajukan poin itu sebagai argumennya gitu. Itu gimana Pak? Ya, terlepas dari substansinya ya. Karena kenyataannya
tetanggaku itu ada yang melihara kucing tapi ya kolekdol namanya, koleksi dan ngedol gitu. Kolekdol. Ya nggak tahu bahasa Jawa, kolekdol itu koleksi tapi juga menjual. Ini menjual beli tetap mendapatkan keuntungan dari hobinya itu. Ya kenyataannya ada seperti itu. Barangkali itu orang juga memiliki argumen itu. Harus jadi peliharaan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bisa dijual, bisa dibeli, bisa jadi. Terlepas dari substansinya ya. Masuk logika gitu. Makanya kan tadi seperti sepatu dengan piring gitu. Cewek dengan kudanil itu kadang apa gitu relasinya gitu. Tapi kalau kita membangun argumen di situ, itu nanti apa namanya memungkinkan itu menjadi satu apa namanya satu gagasan yang itu solid gitu. Gitu sih. Terlepas dari substansinya ya, kok pet kok dijual gitu ya, kok mikirin dijual. Kenyataannya ya pet itu ada jual belinya. Asosiasi kucing Anggora atau asosiasi kucing British hidung pesek itu juga ada dan mereka ya mencintai tapi juga jual beli gitu. Seperti itu sih kenyataannya. Barangkali babi juga begitu nanti kalau ada. Ada, Prof. Sekarang ini Begitu. kan lagi berkembang ini, Prof. Babi mini. Memang itu sangat mahal, Prof. Makanya, Nah itu dia. Babi mini ya betul. ya. Kecil gitu kan. Nah, bisa jadi. Dan tentu mereka harganya mahal gitu ya. Ada yang memang mencari keuntungan di situ. Ada yang benar-benar murni menyayangi apa namanya babinya itu dari lahir sampai benar-benar mati gitu. Sampai kalau sakit harus dirawat di rumah sakit hewan. Opname ditengok di ini ada yang benar-benar memperlakukan ya ada yang seperti itu ada yang menjual ya kenyataannya seperti itu sih sebenarnya. Kalau itu memang mendukung argumen kita secara keseluruhan Kak Tessa, aku pikir nggak masalah sih, gitu. Lepas dari substansinya sekali lagi. Kalau Siap, nanti terima ternyata kasih. substruktur piramida itu minor dalam keseluruhan piramida besar kita, itu bisa kita abaikan karena malah justru mengganggu gitu ya. Dia kayak 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 nggak memberikan gambaran yang solid tentang keseluruhan argumen kita. Gitu. Bisa aja nanti itu kita copot gitu. Tetapi agak ada salahnya untuk mengelaborasi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin gitu. Begitu sih Kak. Siap, Ada Pak. lagi? Makasih. Siap, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh, istilahnya adopsi ya, betul. Kadang mereka bilangnya adopsi, tapi di balik itu ya menjual gitu. Siapa mau adopsi kucingku gitu. Tapi aku mau adopsi, kenyataannya harus bayar. Harganya mahal. Iya, iya. Untuk memperlembut bahasanya ya. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, boleh deh kelompok berikutnya silakan. Ya, izin Prof. Nanti Kak Tessa yang mau menjelaskan, izin share screen Prof. Silakan. Pripun Mas? Kok Kak Tessa, Kak Rida. Baik-baik. Silakan Kak Rida. Ya, terima kasih Pak Heri. Nah, ini dari kelompok kami tentang acuan berpikir babi harus menjadi hewan peliharaan. Nah, ini babi yang kami bahas atau yang kita bahas itu babi yang pink ya. Nanti kalau misal babi hutan tuh lain lagi nanti ini sub-sub idenya itu. Jadi ini spesifik ke babi yang pink. Nah, jadi pertama ini untuk sub ide yang pertama itu mengapa. Jadi ini ada mengapa satu, mengapa dua, mengapa tiga. Mengapa babi menjadi hewan peliharaan. Jadi babi perawatannya lebih mudah. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, babi termasuk hewan jinak. Nah yang ketiga, babi mudah ditemukan. Dari tiga mengapa ini, kita turunkan lagi nih ke bagaimana.
bagaimana ya Pak Eri ini ya jadinya tadi ya? Iya, mau ditulis bagaimana tapi jawabannya mengapa ternyata. Kalau Ya bagi itulah. Jadi supnya lagi, sup dari babi perawatannya lebih mudah itu diturunkan ke babi makanannya mudah didapatkan. Kemudian yang kedua, babi tidak memerlukan tempat yang khusus. Kemudian babi tidak mudah terkena penyakit. Itu sup dari yang pembahasan pertama. Kemudian dari yang sup yang kedua, yaitu dari babi termasuk hewan jinak, itu diturunkan ke ide babi tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, babi tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga, babi cenderung penurut. Itu sub dari yang kedua. Nah, jadi yang dari yang sub ketiga, yaitu babi mudah ditemukan, ini diturunkan ke babi mudah ditemukan di pasar hewan, babi banyak yang diternakkan, kemudian yang ketiga ada babi harganya lebih terjangkau. Tuh, kurang lebihnya seperti itu, Prof. dan teman-teman yang lain. Ya. Dari masing-masing sub ide yang kedua ini diturunkan lagi ke yang ketiga, yaitu dibagi menjadi masing-masing 3 sub lagi. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, ini secara vertikal selalu ada pertanyaan ya, pertanyaan dan jawaban gitu. Bahwa yang bawah ini mesti jawaban dari pertanyaan yang ada di garis. Dan ini pertanyaan itu muncul dari kotak yang atas kayak gitu. Dan kita selalu seperti itu. Ada statement kemudian memunculkan pertanyaan dan dijawab dengan barisan ini. Selama itu seperti itu, maka ada relasi vertikal di dalam piramida kita yang itu akan secara solid membentuk paragraf gitu ya. Kalau argumen itu menjadi kuat banget karena argumennya nggak pecah-pecah gitu. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa argumen utamanya adalah babi harus menjadi hewan piaraan gitu. Misalnya ini di paling atas ini nanti jadi paragraf pertama misalnya. Kemudian diikuti oleh bawahnya paragraf ini yang dipecah-pecah gitu. Nah, strategi menulisnya nanti lain cerita ya, tapi yang ingin kita sampaikan dalam workshop kali ini sebenarnya adalah pentingnya logika di dalam paragraf kita gitu. Dan nanti di antara paragraf itu ternyata menjadi satu kesatuan paragraf yang idenya itu sebenarnya cuma satu ada di atas itu gitu. Bahwa babi harus jadi hewan peliharaan manusia. Tapi nanti ada banyak paragraf yang ujung-ujungnya ke sana. Ya. Kenapa kemudian fasilitasi itu penting untuk diteliti gitu di kalangan guru? Kenapa SEM itu kemudian layak untuk diteliti penerapannya di Indonesia gitu? Argumennya begitu dari ujung atas gitu ke bawah gitu sampai nanti ujungnya kita simpulkan lagi di bawah bahwa memang layak diteliti gitu. Tetapi argumen-argumen logika di dalam argumen-argumen tiap argumen kita dari yang direpresentasikan dalam paragraf ini yang penting ada di situ. Baik, terima kasih. Nanti kita bahas karena yang ke samping ini ada lagi nanti ini namanya relasi horizontal. Nanti akan seperti apa? Vertikalnya sudah oke, relasi horizontalnya nanti kita bahas. Baik, Prof, terima kasih. sebelum dilanjut boleh Ya, konfirmasi, Prof. silakan. Kalau berpikir deduktif gitu ya, yang atas itu kan ide utamanya sebagai mayornya, kemudian bawahnya minor gitu. Apakah perlu di bawahnya dikasih sebuah kesimpulan gitu, Prof? Ataukah cukup dengan ide-ide pendukung seperti ini gitu? Nanti secara lincah kita bisa sih sebenarnya. Tetapi sebenarnya hubungan atas dan bawah, artinya kotak atas dan kotak bawahnya, itu relasinya adalah jawaban dan pertanyaan dan jawaban relasinya, bukan relasi logis, misalnya deduktif atau induktif gitu, atau kronologis gitu. Yang relasi kronologis itu yang ke samping, yang kotak di sebelah kanan kirinya itu relasinya logis. Contohnya tadi ya. Babi itu merupakan hewan yang mudah pemeliharanya gitu ya kalau nggak salah. Terus kemudian setelah itu yang kedua babi itu jinak. Nah ini kalau secara logika lebih dahulu mana antara mudah dipelihara atau jinak gitu. Jinak Coba dulu, lo. Prof. Nah Karena jinak dengan dulu. jinak mudah dipelihara gitu ya. Nah gitu kan karena dengan jinak mudah dipelihara itu kan kesimpulan bisa jadi
babi itu mudah dipelihara, itu bisa jadi di kotak paling akhir, paling kanan, paling di barisan kotak paling kanan gitu. Tapi diawali dari jinak dulu, diawali dari apa-apa, kesimpulannya, kalau itu kita bicara secara logis, kesimpulannya babi itu mudah dipelihara, kayak gitu. Jadi relasi logis itu ada di ke samping, ke kanan, ke kiri. Kalau ke atas, ke bawah, relasinya adalah pertanyaan dan jawaban. Begitu. Siap. Terima kasih, Prof. Siap. Izin Prof, bertanya Prof. Oh, silakan Ali. Kan tadi kata Prof di awal bahwa kita sebenarnya sebagai penulis itu menawarkan logika kepada pembaca, kan gitu kan Prof kan. Kemudian ini kan ada 3 nih, babi pembarotannya lebih mudah, babi termasuk hewan jinak, dan babi mudah ditemukan. Nah, turunan dari babi termasuk hewan jinak itu ada babi cenderung penurut. Nah, ini kalau secara logik gimana nih Prof terkait dia kan di atasnya jinak tuh. Nah, kata jinak kan sebenarnya sinonim atau setara dengan penurut itu sendiri. Apakah yang di atas itu harus elaborasi atau pretelan dari yang di atas, kita mengelaborasi, mengurai kecil-kecil, ataukah bisa yang semacam kayak gini, Prof? Maksudnya kayak agak sinonim gitu, Prof? Atau gimana, Prof? Ya, sekali lagi ya, pertanyaan bagus ini. Nah, bagaimana kita memastikan ke bawah itu juga, ke bawahnya lagi juga solid pada pertanyaan itu. Akhirnya aku tadi ada yang minta di Zoom, aku lihatnya cuma garis-garis doang gitu, dan nggak begitu nangkap gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya apa? Sehingga jawabannya adalah penurut atau apa tadi Ali? Babi termasuk hewan jinak, turunannya ada 3 itu, Prof. Yang terakhir ada babi cenderung penurut. Nah, saya agak sedikit ini terganggu dengan logika yang babi cenderung penurut dari turunan babi termasuk hewan jinak itu, Prof. Oke, bagus. Mari kita uji. Kita uji di bagian itu aja digedein, Kak Heri. Babi termasuk hewan jinak. Mengapa sebenarnya begini teman-teman, pertanyaannya itu pakai kata tanya aja, nggak usah banyak. Kalau kita banyak bisa jadi ini kan babi termasuk hewan jinak dan kita nggak ngomongin tentang perawatan gitu. Ya mengapa jinak gitu aja pertanyaannya. Atau mengapa gitu aja sudah cukup. Nah sekarang kita jawab mengapa jinak di bawahnya gitu. Mengapa jinak? Nah, ini jawabannya. Babi tidak membahayakan. Oke, itu jawaban dari jinak. Mengapa jinak? Babi tidak merusak lingkungan. Itu jawaban atas jinak nggak? Nah, ini sorry, aku tadi tidak melihat. Nah, ini penting sekali relasi vertikal ini. Ini jawaban atas mengapa jinak nggak? Nah, kalau tidak kan berarti ada perlu kita ulik lagi gitu. Kemudian babi cenderung penurut itu Kak. Kalau Ali kan mempermasalahkan ini gitu. Kalau aku yang kedua pun juga mempermasalahkan ini. Ini jawaban atasnya enggak gitu. Gitu. Kalau ini semua merupakan jawaban pastinya relatif logis hubungan ke kanan ke kirinya. Tetapi relasi vertikal ini benar-benar harus diperhatikan. Ini baru masalah babi. Nanti kalau kita sudah bicara tentang riset gitu ya. Si A menemukan apa atau literatur menemukan atau menyimpulkan bahwa gitu ya bla bla bla, ini sudah logika tingkat tinggi bahkan, karena kita secara substansi bicara tentang hasil penelitian, tentang literatur, tentang konsep, tentang teori gitu. Dan itu ya, ini yang kita coba exercise yang sederhana ini, coba kita lihat kepatuhannya teman-teman untuk teguh dengan logikanya gitu dan hati-hati dalam menjawab. Bagus, terima kasih Ali sudah melihat ini ya. Jadi nanti nggak apa-apa kalau nggak salah gitu ya atau nggak make sense gitu, nanti selalu bisa kita rubah. Makanya dengan prinsip piramida ini kita itu tidak menulis dulu, tetapi membangun argumen dalam setiap substruktur piramida. Aku tahu kayaknya teman-teman terlalu terfokus kepada sub piramida yang paling atas, ke bawahnya agak melupakan keketatan menjawabnya atau logikanya gitu. Nah,
Jadi itu pastikan dulu kalau kita sudah happy, baru kita menulis. Gitu. Udah happy keseluruhan ya, jangan langsung digas menulis. Kalau digas menulis nanti ya pasti paragraf ini nggak akan bagus karena babi termasuk hewan jinak. Nah, nanti bicaranya adalah babi tidak membahayakan, oke, tapi ketika ngomongin kalimat berikutnya babi tidak merusak lingkungan, ini kan jadi dalam satu paragraf itu ada yang apa menyempal gitu ya, yang meloncat keluar gitu, dan itu kan nggak pas gitu. Atau bisa jadi ini jadi ide yang lain gitu, bisa jadi gitu. Begitu ya. Jadi nanti dilihat lagi karyanya gitu ya, apakah ke atas ke bawah ini relasinya jawaban dan pertanyaan dan jawaban enggak gitu. Pertanyaan dan jawaban enggak gitu. Kalau ini enggak jawab ya udah berarti perlu kita revisi. Mungkin sudah oke semua ke sampingnya. Tapi pertanyaannya salah nih, ya udah diganti. Caranya bertanya juga bisa gitu. Gitu. Jadi kita selalu seperti itu. Begitu ya. Terima kasih. Kelompok berikutnya. Atau ada yang mau komentar juga boleh. Ada, oke, silahkan kelompok berikutnya. Mohon izin dari kelompok 1, mungkin akan dipaparkan oleh Mbak Tessa atau Mas Fajar atau Mas Alif. Siap. Saya share screen dulu. Tunjuk aja langsung Alfi, asal nggak Oh nunjuk iya, yang di samping, boleh. Yang di... kan nggak satu kelompok. Oh iya. Ya, kalau dari kelompok kami, Prof kebetulan hanya mendapatkan 2 alasan. Yang pertama, babi mudah untuk dirawat atau dipelihara. Dan yang mengapa? Karena alasan pertama, pemelihara cukup memberikan pakan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pemeliharaan hewan peliharaan lain. Kemudian alasan kedua, pemelihara tidak memerlukan kandang khusus, cukup memberikan sekat pada lahan kosong saja. Dan alasan ketiga, pemelihara tidak memerlukan biaya untuk grooming. Kemudian untuk alasan kedua, mengapa babi harus menjadi hewan piaraan? Alasannya yakni memelihara babi dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Dengan alasan yang pertama, babi dapat dijual dengan harga jual tinggi. Dan yang kedua, babi memiliki banyak konsumen, seperti itu, Prof. Siap. Mantap. Oke, jadi ini aku ingin kata tanyanya apa untuk yang 2 di bawah ini? Mengapa babi harus menjadi hewan piaraan? Untuk yang piramida yang level kedua. Oh, itu alasannya mengapa? Yang untuk yang pertama, Semuanya mengapa? itu betul, mengapa semua, Prof. Siap. Oke, ada yang mau mengomentari nggak? Bagus, ketika kita menggunakan kata tanya gitu ya, yang pas dan kita berusaha menjawab sama, otomatis itu akan sekali lagi mengikat ide-ide yang itu sejajar gitu ya. Baik, terima kasih Iya, Alfi baik. dan kawan-kawan. Baik, aku coba tampilkan ide apa namanya. Baik teman-teman, ini kita bisa ini ya. Ini gagasan liar saja ya. Babi harus jadi hewan piaraan. Mengapa? Yang pertama jawabannya adalah babi itu cakep. Babi dapat dikembangbiakkan dengan variasi yang keren-keren. Gitu ya. Mengapa untuk babi itu cakep? Mengapa kok cakep? Babi memiliki lemak yang indah. Yang kedua, babi merupakan hewan khas Indonesia. Nah, cakep karena khas Indonesia ya. Kita argumennya apa? Ya udah, kita bangun argumennya gitu. Relasi ini gitu nanti.
Tapi jangan sampai lepas argumennya ya. Sekali lagi yang penting jangan sampai lepas logikanya. Babi memiliki lemak yang indah, kok bisa? Karena lekuk-lekuknya terlihat cantik, pemiliknya nampak sopan gitu. Dengan dengan lemak yang indah itu. Babi merupakan hewan khas Indonesia, kok bisa terkait dengan Ibu Pertiwi? Bagaimana bisa terkait dengan Ibu Pertiwi? Ya, seperti Bukit Barisan bentuknya, atau seperti bunga Rafflesia arnoldi, menjadi simbol tenggang rasa, layak menjadi lambang nasional. Babi dapat dikembangkan dengan variasi yang keren-keren. Bagaimana caranya? Ya, dari sisi jenisnya, dari sisi ukurannya, kepribadiannya, fungsinya. Kalau dari prinsip piramida, biasanya kalau sudah habis, kita tidak harus menuliskan subjek predikat gitu. Tetapi karena kita mau menulis, aku sarankan kita menuliskan subjek dan predikat supaya nanti otomatis ketika kita akan mengemas menjadi paragraf, ya sudah, ini sudah menjadi paragraf kan begitu. Satu paragraf. Bayangkan ini kita punya dari argumentasi kita bahwa babi harus jadi hewan peliharaan manusia, kita bisa berpotensi memiliki 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, 6 paragraf. Jadi kita membuat 6 paragraf itu sudah kelihatan dari cara kita membuat piramida seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, selain relasi vertikal, kita juga memperhatikan relasi horizontal gitu. Karena akan tadi ya memberikan jawaban secara horizontal dan secara logis itu kita bisa melakukannya secara deduktif, induktif, atau secara tadi itu secara kronologis, secara struktur dan sebagainya. Nah, ini kalau kita menggunakan logika, apakah itu deduktif maupun induktif, itu akan kuat biasanya sebagai paragraf ketimbang hanya sekedar mengurutkan atau bicara kronologisnya. Walaupun itu nggak apa-apa ya, tapi ketika itu kita menyusun latar belakang masalah, artinya kita berargumen bahwa penelitian kita itu layak untuk dilakukan gitu ya, itu memang harus banyak logikanya yang sifatnya deduktif maupun induktif. Dan di sini nanti kita akan banyak mengacu kepada riset. Nanti akan aku tunjukkan lah besok ya, seperti apa ya. Bagaimana kemudian memasukkan riset di sini. Menurut penelitiannya siapa? Menurut penelitiannya siapa gitu. Sehingga nanti kita akan mengemasnya ke atas lebih mudah gitu. Dan itu selalu jawaban. Mengapa? Nah, risetnya si A, risetnya si B, risetnya si C gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana logika ini beroperasi kita sudah tahu ya. Kalau deduktif itu melalui langkah-langkah yang berurutan. Kita melihatnya dari yang umum ke khusus. Semua hewan itu akan mati gitu. Kambing A adalah hewan, maka kambing A itu, si A itu akan mati. Dari umumnya yang namanya hewan akan mati itu umum gitu. Tetapi si kambing A ini kan si kambing itu sendiri konkret gitu ya, tidak kambing secara umum, bukan hewan gitu ya, bukan sayur, bukan abstraksinya nggak tinggi gitu ya. Dia si kambing A. Si kambing A itu adalah hewan. Nah, karena kambing A itu hewan, maka kambing A akan mati gitu. Kapan dia akan mati lah pokoknya. Entah disembelih waktu nanti kurban gitu ya, Idul Adha, atau mungkin mati kecemplung got gitu, macam-macam lah ya. Terkena penyakit gitu, tapi akan mati di kemudian hari gitu. Itu adalah logika deduktif. Tapi kita juga bisa menggunakan logika induktif, di mana kita berangkat dari sesuatu yang konkret gitu, baru kemudian naik ke hal yang umum. Misalnya gini, rudal Australia ada di perbatasan Indonesia, rudal Filipina ada di perbatasan Indonesia, rudal Malaysia ada di perbatasan Indonesia. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang paling umum dari hal-hal yang konkret ini. Perbatasan Indonesia ada rudal. Banyak rudal di perbatasan Indonesia. Banyak rudal di perbatasan, oke. Atau apa lagi yang lebih ini lagi, lebih kuat lagi argumennya. Indonesia dikelilingi oleh rudal. Suaramu kurang keras. Rudal Australia, rudal Filipina, rudal Malaysia berada di perbatasan Indonesia. Nah, lebih general lagi, lebih umum lagi.
Jangan menyebut yang konkret lagi, jangan menyebut tomat maupun wortel lagi gitu. Indonesia di Negara dikelilingi oleh rudal. Gimana? Kompak itu suami istri. Indonesia dikelilingi oleh rudal. Bisa dikelilingi oleh rudal. Oke, ada lagi yang lain? Perbatasan Indonesia dikelilingi oleh rudal dari negara tetangga. Oke, siap. Indonesia terancam. Oh, Indonesia terancam, bagus, terancam perang, diserang oleh 3 negara. Nah, ini kan argumen yang lebih keras gitu ya. Karena biasanya ya rudal itu kan ada di negara masing-masing. Tapi kalau sudah diletakkan di perbatasan, ini apa artinya gitu? Konklusi kita harus lebih serius gitu. Secara substansi kita mesti ngerti bahwa misalnya rudal itu kan disimpan di markasnya masing-masing militer mereka ya. Tapi kalau sudah diletakkan di perbatasan gitu suatu negara dan ini ada 3 negara, wah ini akan ada perang nih, negara Indonesia akan diserang oleh 3 negara gitu. Indonesia akan diserang oleh 3 negara. Nah, ini kan konklusi yang apa namanya sifatnya umum gitu, yang berasal dari yang konkretnya itu rudal Australia, Filipina dan Malaysia ada di perbatasan Indonesia gitu. Nah, ini logika induktif sama aja sebenarnya nanti di sini. Bisa jadi babi itu jinak, babi itu penurut, babi itu apa, kemudian kesimpulannya apa di kotak paling akhir gitu. Sama. Atau kita justru berangkat dari apa yang umum itu. Babi itu indah, babi itu apa gitu ya, memiliki lekuk, kemudian kesimpulannya apa gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Dalam satu relasi horizontal. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi relasi di sini, memang pertanyaan ini akan mengikat logika di bawahnya. Tetapi kita perlu mengurutkan sekarang. Kalau nggak diurutkan tadi, babi itu mudah di pemeliharaannya gitu. Tapi keduanya babi itu jinak. Nah ini kan nggak urut gitu. Nah, Oke, mengapa ini akan atau pertanyaan ini akan membantu mengikat logika, tapi logikanya akan disusun atau diurutkan seperti apa? Apakah deduktif, induktif, atau mengacu kepada ini kronologis, struktur, perbandingan gitu. Silahkan aja. Tetapi akan kuat kalau kita menggunakan logika baik itu deduktif maupun induktif. Bisa bisa diikuti ya. Sekarang mari kita lihat di sini mana-mana yang jenis logikanya atau relasi ke sampingnya seperti apa. Silahkan menurut teman-teman. Oke, hang on, ini nggak begitu bagus, perlu diedit gitu ya. Tapi jenisnya, ukurannya, kepribadiannya, fungsinya ini atau karena jenisnya di kembang biak apa variasi dari jenisnya, variasi dari ukurannya, ada babi mini, ada babi sedang, ada babi gede gitu. Kemudian kepribadiannya yang dikembangkan sehingga berfungsi apa gitu. Bisa jadi. Atau ini merupakan urut-urutannya sehingga merupakan variasi yang keren-keren. Ini kan variasi yang keren gitu ya. Dari sisi 4 ini bisa jadi. Jadi ini dalam bentuk struktur logika induktif. Tapi kalau ini kelihatan banget kalau ini logika deduktifnya. Terkait dengan Ibu Pertiwi. Menjadi simbol tenggang rasa, oleh karena itulah layak menjadi lambang nasional gitu. Karena apa? Karena tenggang rasa itu adalah menjadi apa namanya, menjadi nilai di dalam di negara kita, di bangsa kita, di Ibu Pertiwi gitu. Ya. Dan babi terkait dengan Ibu Pertiwi gitu. Dan babi itu menjadi simbol tenggang rasa gitu, sehingga layak menjadi lambang nasional. Atau ketiga-tiganya ini kemudian maka layak menjadi hewan khas Indonesia. Mari kita angkat babi sebagai hewan khas Indonesia kayak gitu. Ya.
Jadi bisa logikanya itu menyamping ke sini satu nampak logis, kemudian kesimpulannya bisa diangkat di sini atau kesimpulannya juga ada di sini. Silahkan dimainkan nanti ketika menulis paragraf. Begitu. Jadi ada logika, ada relasi vertikal di mana atas dan bawah ini relasinya adalah pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Relasinya seperti itu. Kalau ke samping ini, relasinya adalah relasi logis. Ini relasi logis, ini relasi logis, relasi logis, relasi logis gitu. Ketika relasi logis tentu harus satu kelompok mereka. Pembaca akan sangat dimanjakan ketika tulisan kita tiap paragrafnya seperti ini. Aku nggak tahu apakah tulisan teman-teman bisa di-share ini nggak? Mungkin sudah ada yang membuat latar belakang masalah, mungkin sudah ada yang mulai memikirkan apa, karena kan dari semester yang berbeda-beda, ada yang sudah lulus, ada yang sudah lama jadi doktor, kayak Vicky gitu. Tapi bisa nggak kemudian atau calon tulisan ya, tulisan artikel gitu, bisa nggak misalnya nanti kita share besok gitu, kayak apa piramidanya aja gitu. Saya menulis ini gitu. Yang di bawah bimbinganku sudah pada nulis latar belakang masalah, bisa nggak nanti diurai logikanya, diurai piramidanya, bukan menunjukkan ininya ya. Besok kita bahas bareng-bareng. Begitu? Baik. Bagian akhir ini ya, sebelum masuk, kita membutuhkan intro nanti. Kasih tahu ketika jadi piramida utuh, kita membutuhkan intro di sini nih. Karena kita nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa babi bu langsung ngomong babi itu harus jadi hewan, tapi mesti ada pengantarnya gitu. Kalau kita latar belakang masalah atau apapun itu selalu ada paragraf intronya. Apakah itu 1-2 paragraf gitu ya, selalu ada sebelum mengantarkan ke sini. Nah, intro ini harus smooth, harus lembut dan harus mengalir ya. Nah, di sini caranya membuat seperti apa? Nah, ini yang harganya mahal aku bilang itu namanya SCQA. Kalau teman-teman cek deh, framework SCQA itu banyak digunakan untuk analisis bisnis dan itu workshopnya mahal banget gitu. Apalagi yang dari McKinsey, karena asal usulnya dari sana sih Barbara Minto itu. Nah, sebenarnya dia itu mengambil dari pola klasik penceritaan. Kalau orang bahasa tahu deh yang namanya storytelling, pasti berangkat dari situasi, kemudian ada komplikasi, apakah itu konflik, masalah, problem, kemudian ada questions dan ada answer. Seperti itu. Nah, ini caranya membuat intro sih, aku nggak begitu menekankan dulu sih, tetapi bagaimana logika tadi bekerja, mestinya teman-teman sudah menangkap. Nah, di struktur piramida itu pertanyaan dalam benak pembaca adalah kunci. Jadi pertanyaan tadi mengapa itu tidak kita munculkan, tapi kita harapkan muncul dari pembaca. Nangkap nggak maksud saya? Jadi kita memang di piramida itu menuliskan, ketika menulis mengapa itu kita tidak asal menulis, tapi pembaca nanti akan bertanya gitu loh. Babi harus jadi hewan piaraan. Mengapa gitu? Kita harapkan pembaca itu bertanya mengapa, karena penasaran kan. Jawabannya di bawah gitu. Karena kan pertanyaan di benak pembaca itu kunci. Jangan sampai kita bertanya, tapi pembaca nggak bertanya gitu. Ya kan aneh. Terutama bagian intronya nanti. Ini harus kuat akan memunculkan pertanyaan itu. Nah, di sini dialog, questions, dan answer itu harus relevan bagi pembaca, muncul karena butuh tahu, dan harus sudah ada di benak pembaca. Nah, nanti seperti apa membuatnya nanti kita akan kita bicarakan. Tapi di sini butuh intro yang mengalir gitu ya, dari atas ke bawah, dari situasi, komplikasi, pertanyaan jawaban. Pertanyaan jawaban itulah kemudian yang terus-menerus
akan turun menjadi piramida, tetapi perlu ada situasi dan komplikasi di dalam intro kita. Fungsinya apa? Untuk mengidentifikasi pertanyaan dengan melacak asal usulnya dalam bentuk naratif. Ya. Nah, ini secara konseptual aku nggak akan bahas, nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa search di Google, banyak banget. Orang itu tiba-tiba bilang SCQA, tetapi asal usulnya dan bagaimana SCQA harus dibangun berdasarkan logika-logika yang sangat ketat, menurutku itu jarang, banyak orang yang tidak tahu gitu. Bilang aja SCQA gitu, merumuskan situasi, kemudian komplikasi, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tapi bahwa jawaban dan pertanyaan ini nanti akan turun secara berkembang di piramida kita, tetapi didahului dengan situasi komplikasi gitu. Jadi di situasi itu kita akan menjelaskan konteks atau latar belakang saat ini terkait dengan topik yang dibahas. Kemudian situasi berperan dalam menata panggung, dia seperti ngeset panggung gitu ya, dan memberi pemahaman bersama kepada pembaca tentang apa yang sedang dibicarakan. Jadi dia tidak akan memunculkan apa-apa, dia tidak akan memunculkan pertanyaan. Seringkali karena kita terburu-buru merasa bahwa penelitian kita itu sangat penting, di depan ini tiba-tiba sudah memunculkan masalah gitu. Jangan dulu gitu, karena memunculkan masalah pasti akan menimbulkan pertanyaan. Di sini hanya ngeset panggung aja, seperti ini, seperti ini. Sayangnya juga banyak yang terlalu umum, misalnya ngomongin meneliti tentang ini, ngomong pendidikan adalah hak semua manusia. Situasinya digambarkan terlalu umum gitu untuk menulis disertasi tentang fasilitasi pengembangan profesi berkelanjutan misalnya gitu, atau guru menerapkan SEM misalnya. Tapi sudah dibuat situasinya terlalu umum gitu. Nah, semestinya tidak seperti itu. Nah, caranya seperti apa nanti akan kita bicarakan. Nah, baru kemudian setelah itu kita memasukkan komplikasi. Apakah situasi ini menjadi satu paragraf tersendiri? Silahkan. Apakah komplikasi menjadi paragraf tersendiri? Silahkan. Atau dua-duanya digabung jadi satu? Silahkan. Atau nanti situasi bisa jadi 2 paragraf. Komplikasi 2 paragraf juga bisa gitu. Silahkan. Ya, yang jelas di situasi akan menjelaskan apa adanya, kayak menata panggungnya, apakah perlu background, apakah perlu penataan lightingnya, bentuk panggungnya kotak, lingkaran, ada gang ke depannya dan sebagainya, itu mempengaruhi bagaimana nanti penyanyinya itu akan berjoget-joget ya, akan berlari-lari atau bergerak kemana ke sana kemari, itu akan dipengaruhi oleh tata letak panggung gitu. Pada akhirnya pertunjukan itu akan sangat dipengaruhi oleh panggungnya seperti apa. Nah, di komplikasi ini kita akan menjelaskan masalah atau tantangan yang muncul dari situasi. Seringkali teman-teman itu menuliskan komplikasinya tidak dari situasi ini. Jadi dari situasi yang kita gelar, masalahnya muncul di situ apa gitu. Nah, ini kita perlu tuliskan ya, dengan cara kita mengajukan ide tentang apa yang membuat situasi itu layak dibahas atau membutuhkan resolusi atau pemecahan masalah atau keputusan gitu ya. Seperti itu. Dari komplikasi inilah biasanya memunculkan pertanyaan gitu. Secara alami gitu ya, karena disuguhi masalah, pembaca itu disuguhi masalah kan. Babi harus jadi hewan peliharaan. Mengapa begitu gitu kan? Langsung muncul pertanyaan gitu. Kemudian dijawab. Nah, ke bawahnya akhirnya isinya cuman Q&A. Questions and answer begitu. Dengan relasi horizontal yang itu logis. Begitu. Relasi vertikalnya akhirnya question and answer. Makanya aku bilang tadi sifatnya dia berada di atas. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan enggak? Masih 10 menit. Ini untuk materi besok untuk membangun piramida ya. Besok kita akan membangun piramida. Dan kalau kita melihat nanti ada 2 pendekatan yang top down dan bottom up seperti apa. Ini akan keseluruhan. Dan nanti SCQA nanti pendahuluannya ada di mana di sini. Kalau pendekatan top down itu caranya seperti apa? Tidak terlalu serumit ini sih, nanti akan coba sederhanakan ya.
Ini lebih analisis yang lebih keras sebenarnya. Kemudian ke bawah dan seterusnya. Tapi SCQ ini akan menjadi pendahuluan. Nah, pendekatan top down seperti apa akan kita lakukan? Yang kemudian berikutnya adalah akan aku sampaikan bagaimana yang di atas ini kita dapat dari literatur, dari jurnal gitu, dari jurnal. Kemudian kita bertanya, jawabannya apa di sini? Atau kita sudah punya jawaban-jawaban, kita punya ide-ide yang akan kita rangkum pada akhirnya menjadi ide utama di sini. Kemudian kita membuat pertanyaan. Pertanyaannya apa untuk ini yang sudah ada? Jadi pergerakannya itu mondar-mandir ke atas ke bawahnya, tapi selalu ada pertanyaan dan jawaban. Tidak lagi tentang babi sebagai piaraan manusia, tapi besok akan kita masukkan gitu ya. Misalnya penelitiannya si A membahas apa, atau teorinya si A seperti apa, atau definisi si B seperti apa, ke bawahnya seperti apa. Sehingga nanti artikel kita akan menjadi artikel ilmiah yang solid karena ada relasi vertikal pertanyaan dan jawaban, kemudian ada relasi horizontal yang itu sifatnya logis. Bisa dibayangkan paragraf kita walaupun satu, tapi menjadi paragraf yang sangat powerful di dalam berargumen, di dalam menjelaskan kepada pembaca, karena pembaca engage, terlibat secara pikiran, secara logis, secara memori dengan tulisan kita. Itu akan enak sekali dibaca nantinya. Terlepas dari substansi dan nanti keindahan menulis ya, bunga-bunga menulisnya. Tapi logik itu harus ada di sana supaya benar-benar menjadi paragraf yang kuat gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi besok sore jam 3.30 kalau nggak salah ya, waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman coba menyajikan ini dulu, piramida dari apapun yang teman-teman punya. Apakah masih di kepala? Boleh, karena belum menulis proposal gitu ya. Boleh menulis nanti latar belakang aja deh, atau kalau enggak bab 2 juga boleh gitu. Kalau sudah punya proposal, boleh deh di exercise apakah proposalku itu secara logis masuk akal gitu. Alif tuh sudah punya latar belakangnya ya. Dari proposal itu coba ya kita lihat tuh, jujur aja seperti apa, nanti kelihatan piramidanya seperti apa gitu ya. Jadi ada piramida, ada pertanyaan, ada jawaban. Dengan melakukan exercise ini teman-teman akan lebih kuat. Aku pikir juga beberapa teman benar-benar sudah membuat draft bab 1 gitu ya. Silahkan nanti boleh. Beberapa lagi Rida dan kawan-kawan, Kak Tessa, Kak Angkit mungkin belum menyusun proposal ya, masih ada kuliah gitu, mungkin baru ada di kepala gitu. Tapi coba turunkan menjadi piramida sederhana aja, nggak usah sampai besar gitu ya, tapi beberapa tingkat piramida akan seperti apa. Tidak akan semuanya. Ini adalah tugas mandiri, nanti yang berbagi juga tidak semuanya, 1-2 saja untuk pemanasan sambil mengingat-ingat materi kita hari ini. Terus kemudian baru setelahnya kita akan masuk bagaimana benar-benar membuat piramida yang keseluruhan seperti apa gitu. Dengan berbekal literatur, hasil penelitian dan lain sebagainya. Dia ada proses literatur review di situ. Dan aku akan menunjukkan bagaimana menggunakan AI di sini. Bagaimana kita akan dimudahkan secara kehidupan kita sebagai mahasiswa yang tanpa kuliah aja hidup sudah berat gitu, tambah kuliah. Itu nanti akan dibantu dengan AI seperti apa, nanti akan aku sampaikan ya. Kalau teman-teman yang di ini kok sudah sudah pernah aku sampaikan ya seperti apa gitu ya. Jadi nanti akan aku tunjukkan. Jadi AI benar-benar tidak dimakan mentah di situ, tetapi kita manfaatkan untuk mengisi kotak-kotak gitu ya. Selanjutnya kemudian tetap logik kita yang harus kita kuat. AI tidak akan mampu menggunakan logik-logik itu, apalagi menggabungkan logik dengan substansi gitu. Seperti kata Kak Tessa tadi, bagaimana sayang dong, kasihan kalau hewan piaraan kok dijual gitu. Seperti itu. Jadi AI sampai saat ini belum, nanti kemudian hari mungkin bisa, nggak tahu.
Bahkan AI di kemudian hari bisa jadi memiliki perasaan sebagaimana kita lah. Nggak tahu itu. Tetapi untuk saat ini belum, dan keunikan kita sebagai manusia adalah justru di logika itu. Algoritma memang bagus, tapi logikanya logika mesin. Kalau kita adalah logika yang unik manusia. Aku pikir itu teman-teman, masih ada waktu 4 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Prof, mohon izin, Prof. Untuk Silakan. besok itu kan, besok sore kan ada lagi nih lanjutannya ini, Prof. Kalau besok ada kuliah, bolehkah setelah kegiatan kami yang kuliah di info untuk materinya, Prof? Karena besok sore yang semester 1 kan masih ada kuliah, Prof. Jam berapa kuliahnya? Untuk jam terakhir jam 15.20 sampai jam 17. Kita nanti kirim rekamannya. Tidak, maksudnya Iya, YouTube sudah aku kirimkan. iya, Prof. Baik, Prof. Ya. Kalau kosong ya boleh masuk. Kuliah apa itu jam segitu? Isu-isu penjas, Prof. Oh, kayaknya nggak kosong ya. Baik, yang pagi nanti sama aku melanjutkan yang kemarin fenomenologi. Teman-teman yang lain mau ikut kuliah seru-seruan juga boleh. Ini penelitian kualitatif untuk pendekatan grounded theory. Kita yang minggu kemarin membahas tentang fenomenologi. Besok grounded theory yang tidak kalah serunya. Seperti apa, kita mulai jam 9.20 ya. Tidak ya, 9.20 nanti Iya, kita Prof. akan Jam 9.20 sampai jam 11.50. sampai hampir jam 12 gitu. Kalau ada yang tertarik grounded theory itu apa sih gitu. Boleh nanti gabung. Aku pikir itu teman-teman, sampai jumpa besok jam 3.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tidak bisa karena ada kuliah atau keperluan lain, tidak perlu berkecil hati, nanti apa namanya, video akan kita unggah di YouTube untuk bisa dipelajari lagi. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu besok. Izin aku akhiri Zoom-nya ya.